Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Rapot. Selamat datang kembali di Rapot Kiara Podcast. Kali ini Rapot akan membahas perbedaan antara UIN dan kampus umum. Kira-kira apa sih perbedaannya? Untuk membantu tema kali ini, aku mendatangkan langsung mahasiswa baru dari kampus UIN itu sendiri. Pada kepo kan? Langsung aja kita ke podcastnya. Selamat menonton sahabat rapot. Nah ini dia teman-teman narasumber kita pada sesi kali ini. Oke, buat kakaknya silakan memperkenalkan diri. Mulai dari namanya, terus latar belakang pendidikannya apa, silakan. Hai semuanya, nama aku Novina Amelia Syahbana. Dan teman-temanku dan orang sekitarku biasanya manggil aku Amel. Aku lulusan dari SMA Negeri 1 Pamekasan. Dan sekarang aku mahasiswi aktif dari UIN Madura. Aku dari Tadris Bahasa Inggris. Oke, salam kenal Kak Amel. Oke, yang pertama, alasannya Kak Amel milih UIN Madura sebagai kampus untuk menuntut pendidikan. Alasannya itu soalnya UIN Madura tuh kan masih di Pamekasan ya, dan itu nggak jauh dari rumahku, jadi aku juga jadinya tuh nggak jauh-jauh dari keluarga aku gitu loh. Intinya tuh nggak pengen merantau ya Kak Amel ya. Betul sekali. Terus gimana sih Kak Amel perasaannya bisa diterima di Universitas Islam Negeri Madura tuh? Apakah Kak Amel senang atau nggak nyangka atau justru biasa aja? Jujur awalnya biasa aja, soalnya UIN tuh bukan kampus pilihanku, maksudnya bukan kemauanku gitu loh. Bukan pilihan utama Kak Amel ya? Betul, bukan Oh. kampus impian. Jadi kayak nggak berekspektasi Biasa. gimana-gimana sih, ya betul. Tapi karena sekarang aku nggak nyangka teman-temanku ternyata seasik itu dan seasik itu banget pokoknya. Jadi aku sekarang senang sih kuliah di UIN. Jadi kalau boleh tahu kira-kira apa sih Kak Amel pilihan kampus pertamanya Kak Amel tuh? Sebenarnya kampus impianku Universitas Brawijaya. Wow, di prodi apa Kak Amel? Di prodi Teknologi Pangan. Wow, kayak di TikTok itu nggak sih ada tuh tekpang gitu ya? Betul. Nah terus culture shocknya Kak Amel setelah diterima di UIN tuh apa sih Kak? Culture shock yang paling mencolok sih dari segi berpakaiannya. Mereka mayoritas tuh kayak berbusana muslim, pokoknya islami banget gitu. Terus dari pelajarannya tuh, dari mata kuliahnya itu semuanya disangkut pautin sama Islam, apalagi bahasa Arab. Oh ya, jadi di sana tuh bahasa Arabnya wajib ditempuh sama semua mahasiswanya? Wajib. Meskipun dari tadris bahasa Inggris, matematika gitu Wajib. itu tetap ada Wajib, bahasa Arab. bahkan ada namanya VLDP, jadi semua mahasiswa baru harus belajar bahasa Arab. Wow. Oke lanjut, kira-kira Kamel tuh ada perasaan minder gak sih ngelihat teman-teman? Pasti banyak kan nih anak UIN yang backgroundnya itu santri. Ada gak sih perasaan minder gitu? Jelas ada sih, soalnya teman-temanku yang backgroundnya dari pondok pesantren, mereka lebih lebih cepat nangkep materi yang berhubungan dengan agama Islam. Dan apalagi di bahasa Arab, di materi bahasa Arab, mereka lebih cepat bisa ngertiinnya arti dari bahasa Arab itu sendiri. Ya karena mungkin dari latar belakang mereka yang udah pernah belajar. Sementara buat kita-kita nih yang anak SMA, yang lulusan SMA tuh kan kita belajarnya benar-benar dari awal ya. Benar banget, benar. Terus kira-kira menurut kakaknya nih bedanya UIN dengan kampus umum lainnya tuh apa sih Kak? Perbedaan yang mencolok mungkin dulu. Perbedaan yang mencolok kayak yang tadi udah dijelasin sih. Dari segi berpakaiannya jelas banget beda. Mereka lebih islami banget, jarang banget yang pakai celana kayak jeans gitu. Terus dari materinya, dari mata kuliahnya, mereka semuanya berhubungan dengan Islam. Bahkan ada mata kuliah sains itu pun berhubungan dengan Islam, namanya Islam dan Sains. Kalau dari dosennya mungkin? Kalau dari dosennya, dari segi berpakaian juga, dari penampilan mereka mayoritas Islami, Syar'i, dan pakai peci juga buat yang bapak-bapaknya. Apakah di sana berpakaian tuh yang perempuan nih wajib pakai rok atau gamis atau mungkin bebas? Kalau dulu kayaknya wajib pakai rok, cuman kalau sekarang
boleh pakai celana asalkan tidak ngetat dan bajunya menutupi sampai ke bawah. Oke. Kalau kira-kira Kak Amel, buat Kak Amel dan aku juga nih yang lulusan SMA, kira-kira ada nggak sih mata kuliah yang, duh kayaknya nih berat banget aku nggak bisa deh, gitu tuh ada nggak sih Kak? Kalau dari aku sendiri bahasa Arab sih, jelas banget bahasa Arab. iya. Bahkan dosennya pun ngomong dan ngejelasinnya tuh pakai bahasa Arab, jadi kita kayak apa yang Oh, apa jadi gitu. ngejelasinnya tuh pakai bahasa Arab juga. Full bahasa Arab. Wow. Tapi habis itu kalau kayaknya dosennya ngeliat kayak ini pasti gak ngerti, pasti gak dapet gitu, jadi dijelasin pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk tugasnya tetap ditulis dalam bentuk bahasa Arab atau enggak? Jelas, tetap bahasa Arab. Wow. Kalau kira-kira nih, karena Kak Amel tadi bilang ada beberapa yang pakai bahasa Arab tuh. Kira-kira ada nggak sih yang bikin Kak Amel ngerasa ketinggalan dalam diskusi di kelas tuh, ada nggak? Ada sih. Dari bahasa Arab itu sendiri ya. Bahasa Terus Arab pasti ya. pasti dari mata kuliah pengantar studi Islam itu sebenarnya lumayan sih. Lumayan ketinggalan. Yes. Wah, karena emang kita anak SMA belajar agamanya juga yang dasar-dasar aja. Kak Amel, setelah kesulitan-kesulitan yang Kak Amel alami, kira-kira hal apa aja yang ngebantu Kak Amel survive di kampus? Aku dibantu sama teman-temanku sih. Soalnya mereka kan mayoritas lulusan dari pondok pesantren. Jadi mereka kan lebih ngerti tentang materi yang berhubungan sama Islam gitu-gitu. Oh, jadi temennya suportif banget Suportif banget. Wow. Bersyukur banget. Bersyukur banget loh di kuliah tuh dapat temen yang suportif. Bersyukur banget. Nah, kira-kira setelah kuliah ini Kak Amel dapat pelajaran berharga apa aja sih Kak, selama 1 semester kan masih ya? Kira-kira pelajaran berharga apa yang udah Kak Amel dapat? Sejauh ini aku belajar kalau belajar buat lebih berani ngomong di depan banyak orang sih. Soalnya aku kan emang dari awal aku gak pernah berani ngomong di depan banyak orang. Jadi Public speaking ya? Yes, public speaking ku jelek banget. Jadi selama kuliah ini beberapa kali presentasi, beberapa kali ngomong di depan banyak orang. Jadi udah lumayan berani sih ngomong di depan banyak orang. Kira-kira kelebihannya UIN sendiri menurut kakak apa sih daripada kampus-kampus lain, kelebihannya nih? Kelebihan dari UIN itu kita jadi kayak kita kita lulusan dari SMA nih, kan buat pengetahuan agama Islamnya kan dikit ya, baru dasarnya aja. Jadi kalau kita masuk UIN jadi kita jadi lebih luas ngerti tentang agama Islam, bahasa Arab juga jadi Bahasa Arab paham juga. Nah, buat Kak Amel, kira-kira pesan apa sih buat temen-temen nih dari Kak Amel? Kira-kira kalau buat temen-temen yang masih ragu tuh Kak, mau masuk UIN tapi ragu karena takut gak bisa survive di UIN, kira-kira pesannya apa nih Kak? Sebenarnya di UIN itu nggak yang se-Islami itu, maksudnya nggak yang seketat itu tentang agama Islam. Mereka santai sih, cuman emang pelajarannya semuanya disangkut pautin sama Islam, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ngerasa kayak nanti susah banget pelajarin Islam, ada bahasa Arab yang gini, enggak kok. Jadi teman-teman tuh bener kata Kak Amel, di UIN itu gak seseram itu. Betul. Jadi buat kalian yang mau daftar UIN, segera daftar. Kira-kira kalau daftar UIN tuh bisa lewat jalur apa aja Kak? Ada jalur SPAN PTKIN tuh, sistemnya dia sama kayak SNBP, dan satunya ada UMPTKIN, jadi kita ujian dulu sama kayak SNBP. Sebenarnya info-info kayak gitu tuh pastinya udah banyak ya di media sosial, tinggal dicari aja. Oke, makasih ya Kak Amel sudah mau datang dan berbagi ilmu tentang UIN di sini. Dadah. Hai Sobat Rapot, makasih ya udah nontonin podcast sesi kali ini. Gimana nih, dari Kak Amel udah dapet banyak pengetahuan kan? Kira-kira masih ragu nggak nih mau masuk UIN? Oke, Sahabat Rapot, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.